Lagi dicek. Ini emang susah banget ini orang. Dari tadi suruh kesini. Udah diiket-iketin, ya dia mau minta. Jadi air. Assalamualaikum. Bang. Ambilin satu. Nih. Mohon diterima. Oh iya, makasih ya. Nyatu lagi bang. Bubur centemnya. Kasih. Oke. Dedenya kemana? Lagi ngurut. Oke. Lanjut ke atas. Pantat lebar juga. Aduh, jangan dipantat. Pelan-pelan, cek naik ke sakati gue nggak ikat. Wah, duluan dia. Cepat kali jalannya. Yang mana ya? Yang mana sih? Apa tuh? Ah, nih. Sana satu. Lah. Udah keriting ada nggak? Udah keriting ada. Bentar. Udah cupe pergi. Nanti, udah titip. Satu. Itunya satu-satu. Gitu. Ya, buat. Oke, udah. Satu lagi titip buat cupe. Oh, gitu. Oh, buat cupe. Ah, nitip. Oh, ya udah. Ya kita nggak mondar-mandir. Mau naik mundur-mundur. Ya, oke, sip. Udah keriting ada. Siap. Terima kasih. Oke. Ya. Thank you. Ya Allah, rajin banget. Deh, Iki satu ambil dulu. Nah, Mbak Deh. Oke, dapat juga Bude. Oke, siap. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau sehat, saya doakan benar-benar semua sehat, diberi kemudahan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusan baiknya ya. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-29 September 2021, bener ya tanggalnya 29 September. Ketemu sama Mas lagi hari ini. Aduh, bajunya metret-metret Aku mau bilang terima kasih banyak. Kemarin itu tiba-tiba ada kiriman kaos dalam itu. Bisa tahu banget kalau Mas Tulus kaos dalamnya kurang 42. Kaos dalam atau kaos kutang itu ada sekitar 40. Maksudnya nomor 42 itu dikirimin 6 pieces. Ada kemeja-kemeja kayak gini juga, beberapa kemeja ada 1, 2, 3, kurang lebih 3 atau 4 biji. Terus kemarin yang tak pakai itu ternyata ukuran XL gak muat rek. Masya Allah, awak apa drum lagi. Ini ukuran 7XL aja masih begini, nyetet begini ya. Cuman aku biasanya kalau pakai ada langgananku sih, namanya kita kan nggak tahu orang kirim ya. Tapi maksudnya gini, Mas Tulus bilang terima kasih banyak. Ada yang jualan jam juga, Mas Tulus kirimin jam loro. Iki sing warnane kayak ngene, iki sing koyo ngene, wis tak nggo sing ben sing ngei seneng ya. Terus adan sing ngirim jaket, alhamdulillah. Pokoknya berkah jan Masya Allah, aku jan seneng banget. Aku seneng nek didolimi wong nggih, serius. Aku suka dengan didolimin orang tuh, saya suka. Ada orang nggak suka sama saya, aduh ya Allah, Gusti Allah juga nyampe. Jadi jenengan kalau saat ini sedang tidak disukai sama orang lain, jangan pernah menyesal, jangan pernah marah sama Allah, bersyukur sama Allah, karena itu media Allah cara mengurangi dosamu ya. Dengan diomongin orang, diprasangkakan buruk sama orang, wis ben sakarep-karepe. Ternyata di selaku didolimin orang, ternyata Allah juga ngasih beberapa hadiah terbaik kok ya. Itu jaket itu berat banget guys. Jaketnya kayaknya ada setengah kilo. Berat banget. Ada jaket, ada kaos, kemeja. Yang kemeja merah kemarin tuh ukuran 6XL. Makanya nggak muat, terus tak siasat, tak pakai buat di luar aja. Terus yang ini 7XL. Ini alhamdulillah muat sih, walaupun neng watangnya metret. Jenenge aku lagi hamil muda soalnya ya.
Isinya apa? Kenci. Ada yang tahu kenci nggak di sini? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk subscriber Bitulus Official. Matur sembah nuwun semuanya. Terima kasih banyak untuk yang sudah kirim rezeki ke Mas Tulus. Matur sembah nuwun nggih, Gusti Allah sing bales. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Moga-moga ditukar lebih melimpah lagi. Tak pakai itu bukan berarti Mas Tulus akan pamer dengan baju-baju atau kostum-kostum baru, tidak. Tetapi Mas Tulus pengen nyenengke sing ngirim, ben sing nonton seneng. Soalnya sing ngirim ben bunga hatine lek bajunya dipakai sama Mas Tulus, ya kan? Keren toh, kayak bapak-bapak istana toh, kayak tua-tua toh aku. Oke, kleru rek jalo HP larang tiba. HP larang banget lagi ki. Kena gue tuku omah. Sombong banget ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Mas Tulus ucapan terima kasih banyak. Tadi pagi ada transfer lagi. Jadi gini teman-teman, aku mau pesan Al-Quran tetapi jumlahnya baru sedikit. Jadi sekalian pengiriman itu banyak. Jadi minimal seharusnya pengiriman Al-Quran itu harus di atas 25 pieces. Sekarang sudah terkumpul menjadi 10 pieces ya. Kemarin kan 6, tadi pagi ditambahin lagi 4. Ada hamba Allah yang nambahin 4 pieces lagi. Jadi satu unitnya itu, satu buahnya itu 35.000. Teman-teman siapa tuh punya rezeki, boleh yuk sekalian biar Mas Tulus pesan enak. Jadi aku nunggu cukup dulu ya guys. Jadi baru 10 sekarang. Kemarin ada titip 4, ada titip 2 lagi, terus pagi ini titip 4. Jadi baru 10. Nah yang mau nambahin, monggo silahkan Mas Tulus tunggu. Jadi biar pesannya banyak sekalian buat disedekahkan atas nama kita nggih. Iku gak ente amale guys, karena berlanjut terus baru dipakai ngaji. Oke. Selamat pagi semuanya untuk tanpa terkecuali yang sudah transfer untuk sedekah nasi box, untuk sedekah Al-Quran dan lain sebagainya. Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih banyak. Oh iya, di video sebelumnya Mas Tulus lupa, videonya tidak ada, video soal pembagian sayur lodeh dan juga jenang gendul. Nanti Mas Tulus taruh di video ini, oke? Di bagian depan Mas Tulus tayangkan gitu ya. Meskipun skalanya tidak banyak, maksudnya tidak sewah bagi nasi box, karena yang kita baginya cuma di sekitar sini aja. Itu pun ditanya-tanya, ada apa, acara apa tuh Mas Tulus? Aku bilang cuma gini doang, oh enggak, tadi bikin nasi box, cuman kebetulan sengaja ngelebihin buat dibagiin gitu. Karena kan maaf, saya rasa Allah Maha tahu ya. Kalau orang sini kan kadang-kadang, maaf teman-teman, mereka kan tidak sesuku dengan kita. Kadang-kadang mereka masih nanya, buat apa sih kayak gini gitu. Dan Mas Tulus karena dibilang-bilang kalau dia gini. Namanya orang Jakarta, tapi itu karena orang Jawa ya. Aku ngapain ngomongnya agak belibet hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pokoknya terima kasih banyak yang sudah sedekah tanpa terkecuali. Mudah-mudahan Allah tukar dengan rezeki yang melimpah. Saya doakan yang sudah sedekah untuk nasi box, untuk Al-Quran, untuk beli minyak bidara dan lain sebagainya. Mas Tulus ucapan terima kasih banyak. Semoga Allah yang menukar rezeki dengan lebih melimpah lagi, ditukar dengan kesehatan, ditukar rezeki lebih banyak, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan ditukar dengan dikabul segala hajat jenengan dengan bersedekah melalui Mas Tulus. Amin ya Allah. Oke, matur sembah nuwun. Nah, yang mau transfer gimana caranya? Untuk yang mau sedekah, mau nambahin buat beli Al-Quran, mau nambahin buat nasi box, mau nambahin buat segala macam, beli minyak bidara, gimana caranya Mas Tulus? Silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp, ada Instagram, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Untuk yang mau sedekah nasi box minimal 10.000, maksimal terserah jenengan nggih. Silahkan dikembalikan atau difikirkan menurut jenengan bagaimana caranya, terus seperti apa. Nah, jenengan silahkan mau sedekah yang mana? Maksudnya mau sedekah untuk Al-Quran atau nasi box, silahkan. Kalau sudah transfer tolong konfirmasinya nggih. Tolong konfirmasinya nggih. Aku kenapa sih hari ini kok belibet banget? Heran aku perasaanku. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Udah lama banget nih ngomongnya. Pokoknya matur sembah nuwun semuanya nggih, yang sudah sedekah tanpa terkecuali. Nah, yang mau pesan minyak bidara, maaf baru hari ini bisa dikirim, oke? Ini Mas Tulus syuting jam 10, mungkin nanti dikirim jam 1-an ya. Setelah Mas Tulus kelar syuting sambil ngedit sambil packing, Mas Tulus kirim, oke? Sudah ada yang antri dari Bengkulu sama di mana gitu tadi belum aku cek, terus sama ada 4 orang. Pokoknya 4 orang sudah pesan kemarin. Mas Tulus minta maaf karena kemarin ada kegiatan, baru hari ini bisa dikirim. Karena sebelumnya Mas Tulus sudah kasih info. Sebenarnya harusnya hari Kamis baru ada, cuman ini Mas Tulus usahakan, ternyata dapat, ya wes bisa Mas Tulus kirim hari ini, oke? Terus sembah nuwun nggih, yang pesan minyak bidara gimana caranya Mas Tulus? Aku mau pesan minyak bidara, caranya langsung klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp di situ, silahkan langsung WhatsApp Mas Tulus aja. Mas Tulus saya pesan minyak bidara, jangan terlalu berbelit-belit nggih. Mas Tulus pesan minyak bidara, nama saya ini, alamat saya ini, nomor HP ini. Jadi biar cepet supaya Mas Tulus gak lama. Soalnya sing WA niku kuatah sangat. Oke. Kemarin Mas Tulus sudah bahas buka topik atau postingan soal khodam leluhur dan juga ilmu leluhur. Nah, Mas Tulus pengen buka lagi, kira-kira ada banyakkah yang sudah memberikan pertanyaan? Nanti Mas Tulus opening dengan pengertiannya dulu, kemudian Mas Tulus akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan ke kolom komentar di postingan seputar khodam leluhur dan juga ilmu leluhur ya. Sebentar.
dibuka dulu. Warungnya dibuka, ditoto sendok cangkire, peteng remeng-remeng, nyamleng tenan, pedang ronden. Aku yang tak seneng bunga aku rek weh. Sing jahat karo aku akeh ning sing apik aku alhamdulillah. Sing entuk kena dihasut wong, difitnah muanut alhamdulillah. Aku malah ditukar karo rezeki lho. Kowe sing ngrasani aku ning aku sing entuk berkahmu. Makane nek ra seneng ki meneng aja ngomong aja ngrasani. Ndak sing mbok rasani malah entuk rezeki akeh. Ning sampean nek dirasani wong ya aja nesu. Jenenge sampean ngomong ning wong ya kira-kira bakal diomongin sama orang. Oh, oke. Banyak guys, ada 28 pertanyaan. Oke. Kita bakal bahas dulu sebetulnya khodam leluhur sama ilmu leluhur itu apa sih sebenarnya Mas Tulus? Pengertiannya seperti apa? Poin yang harus kita bahas ini adalah pengertiannya apa, kemudian bagus atau tidak. Pertama, khodam leluhur itu apa? Khodam leluhur itu sesuatu yang memang dimiliki sama orang tua kita terlebih dahulu. Orang-orang dulu itu waskito semua guys. Terkadang mereka sudah tahu nanti mau dapat cucu laki-laki yang tanggalnya segini, cucu perempuan datang tanggal lahirnya segini. Kadang-kadang mereka sudah ada yang memahami itu, saking waskito nih ya. Jadi khodam leluhur itu pengertiannya adalah khodam ataupun khodam yang dimiliki sama leluhur kita, tetapi kebetulan sekali saya ataupun jenengan itu ternyata cocok dengan tanggal lahir atau weton yang dimiliki sama nenek moyang kita, sehingga si khodam tadi turun temurun dan memang termasuk khodam warisan leluhur. Jadi dia akan terus menaungi anak cucunya. Apakah hanya sampai 7 keturunan? Tidak. Kalau khodam itu bukan pesugihan, jadi tidak seperti itu. Lalu apakah meminta tumbal? Tidak seperti itu. Sejatinya kalau saya lebih percaya ya, kalau khodam leluhur atau ilmu leluhur itu sebetulnya bagus. Karena mereka tuh nggak kayak zaman sekarang, ibarat kata betul-betul menaklukkannya dengan baik. Menurut saya seperti itu ya. Jadi khodam leluhur itu adalah khodam yang dimiliki sama nenek moyang kita, yang sedarah sama kita, yang sejalur dengan kita, tetapi kemudian jatuh sudah sekian keturunan dan kebetulan jatuhnya di jenengan misalnya. Nah contohnya kayak misalnya Amit ngomong Mas Tulus ya. Mas Tulus kadang-kadang juga bingung piye carane, tapi ya aku udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Cuman kata Ustadz Danu waktu itu ya memang ada ilmu leluhur dan juga khodam leluhur yang jatuh ke kamu. Hanya kalau Mas Tulus dulu ada saking banyaknya, jadi ada yang baik ada yang tidak. Nah kalau saya sih lebih efisien begini. Maaf ya, saya memiliki khodam memang tidak bagus, istilahnya tidak Islam, tetapi secara harfiahnya saya tidak pernah merasa kalau khodam saya itu meminta saya untuk melakukan hal-hal buruk. Tetap suruh sholat, puasa ya puasa. Jadi beliau tuh menyuruh, istilah kata tidak menyuruh saya kemungkaran gitu loh. Bahkan ketika saya, maaf, zaman-zaman saya masih mabuk sama menggunakan narkotika pada waktu itu, beliau sangat marah besar. Walaupun dia bukan Islam, setidaknya seperti itu. Jadi pengertian khodam leluhur adalah ilmu ataupun khodam dan ilmu leluhur dan khodam leluhur itu beda ya. Khodam leluhur ini jatuh dari nenek moyang kita yang cocok sedarah, kemudian seneton, kemudian banyak faktor yang mempengaruhi. Atau mungkin dulu kowe lek aku mati besok, nanti kalau saya meninggal, kamu ikut cucu saya yang kesekian misalnya. Makanya toto misalnya delalain cucu kesekian tadi Mas Tulus gitu loh misalnya ya. Ternyata jadi Mas Tulus yang dapat warisan khodam leluhur tadi. Nah hal-hal seperti itu sebetulnya memang tidak bisa kita sangkal, tetapi mau tidak mau harus kita hadapi. Mau tidak mau harus kita inilah. Lalu khodam leluhur dan juga ilmu leluhur itu apa Mas Tulus? Khodam leluhur itu berbentuk jin ya, berbentuk jin atau berbentuk khodam. Tetapi kalau ilmu leluhur itu suatu kelebihan atau sesuatu yang entah itu nyembuhin orang, entah itu kelebihan apa, tetapi ada khodam di dalamnya. Hampir sama, sebetulnya hampir sama. Khodam leluhur itu biasanya juga ada fungsinya. Tetapi kalau ilmu leluhur ini lebih spesifik sih menurut saya. Kalau ilmu leluhur itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat pada waktu itu. Jadi kamu perbedaan dari khodam dan juga ilmu adalah khodam itu jelas-jelas jin yang membantu kamu, yang menemani kamu, yang ngayomin kamu dari tetap pesan dari leluhur kamu. Kemudian kalau ilmu leluhur itu adalah yang memang sudah dipelajari sama nenek moyangmu, kemudian jatuhnya di kamu. Bisa jadi juga karena pesan dari almarhumnya atau dari orangnya. Kowe besok ilmuku diajak ngomong istilahnya ya. Sebetulnya sama kayak dia berbicara dengan khodamnya. Ketika nanti cucuku yang ini lahir tanggal segini-segini bulan ini, kamu jatuhnya ke dia aja.
dia yang bisa handle semuanya ya. Jadi kayak tiba-tiba kita bisa ngelihat, tiba-tiba bisa ngobatin orang dan lain sebagainya. Cuman kalau ilmu leluhur tuh lebih bisa difungsikan, tetapi kalau khodam leluhur itu banyak yang justru tidak bisa memfungsikan karena ada yang terpaksa. Kalau ilmu leluhur jatuh ke kita dan kita tidak bisa memfungsikan, itu sebetulnya lebih berbahaya. Tetapi lebih berbahaya lagi adalah khodam leluhur yang jatuh ke kita tetapi kita tidak bisa memfungsikan. Itu. Jadi tetap ada jalurnya. Yang pasti, yang sudah pasti, ilmu dan juga khodam leluhur itu adalah dari garis keturunan dengan kita, satu darah dengan kita. Ya, teman-teman ya. Jadi pengertiannya itu, khodam leluhur itu memang sudah bentuknya jin. Kalau ilmu leluhur itu adalah sebuah ilmu, sebuah kelebihan, entah itu buat ngobatin orang, entah itu yang lain sebagainya, tetapi berisi khodam juga. Tetapi ada juga ilmu leluhur yang tidak memiliki khodam. Ada ilmu leluhur yang tidak memiliki khodam yang tiba-tiba jatuh pulungnya ke kita, atau apa ya istilah kata itu, jatuhnya ke kita, tetapi dalam hal ini kita tahu-tahu bisa aja gitu, tapi nggak ada khodamnya. Ada, tetapi kalau dibandingkan 1000 kayaknya satu deh yang kayak gitu ya. Dan Mas Tulus, apakah khodam leluhur dan juga ilmu leluhur itu semuanya baik? Menurut saya tidak semuanya, tapi kalau saya presentasekan mungkin 90% ya, tidak 99, tapi 90% ilmu leluhur itu baik menurut saya. Hanya terkesan tidak baiknya adalah ketika memang cocok tidak cocok dengan badanmu, itu doang. Kadang-kadang ada salah satu contoh, aku pegang salah satu sahabat subscriber orang Depok itu namanya, wah bocahnya ganteng bagus ya Lea. Saya kira orang Mas Tulus. Mudah-mudahan nonton ya. Nah itu saya melihat dia banyak sekali naungan dari masa lalunya, dari leluhurnya itu banyak sekali. Dari ulama ada, dari kerajaan ada, tapi justru anaknya ini kayak semacam sebetulnya tidak cocok di badan anak ini gitu loh. Nah, terkadang-kadang itu yang terkesan justru, maaf istilahnya, mengganggu dan terkesan ilmunya tidak bagus atau khodam leluhurnya tidak bagus karena sebetulnya tidak cocok dengan si badan si anak. Walaupun secara neton, secara sifat, secara tanggal lahir dan sebagainya mereka sama, tetapi manusia itu beda kepala, beda sifat. Terkadang kakeknya dulu ternyata punya sifat yang lembut sekali, walaupun di tanggal lahir yang sama. Ternyata kakeknya lahirnya di malam hari, tapi anaknya itu, cucunya itu yang dikasih warisan ternyata lahirnya di malam hari atau di siang hari, atau berbeda tanggal waktu lahirnya. Jadi mereka tuh punya watak masing-masing, sehingga ada yang cocok, ada yang tidak. Nah, dalam hal ini memang sedikit lebih riskan ketika kita menghadapi yang namanya khodam yang tidak cocok dengan kita atau ilmu yang tidak cocok dengan kita. Tapi tiba-tiba gue bisa ngobatin orang, kok tiba-tiba gue sini. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa kita sangkal sebelumnya, tapi mau nggak mau kita harus hadapi. Ada beberapa orang yang justru tersiksa dengan kelebihan yang dia punya karena dia merasa aku nggak mau punya kayak gini. Nah, jadi kayak hatimu nolak tadi itu sebenarnya berbahaya karena ya akan ada berontak. Mau nggak mau mereka ikut kamu. Kalau menurut saya sih gini ya, ini tips buat kalian yang mungkin merasa punya ilmu leluhur ataupun dari khodamnya dari leluhur. Tinggal bilang begini aja, doanya sama Allah, mintanya begini, ya Allah, izinkan saya berdampingan dengan apa yang sudah seharusnya saya pegang, tetapi manfaatkan ya Allah, jika tidak tolong jauhkan hamba. Jadi doanya begitu aja. Jadi kamu silahkan mau dekat sama saya, kamu mau ikut sama saya nggak nolak. Tetapi dalam hal ini aku minta tolong sama kamu, kalau memang kamu tidak baik buat saya, silahkan kamu pergi. Tetapi dalam hal ini saya tidak mau mengakses kamu tidak boleh mengakses saya. Silakan, saya nggak halangin karena dia itu sebetulnya tugas, teman-teman. Jadi khodam dari leluhur ini mereka sudah mengemban tugas. Ini baiknya bangsa jin pada masa dulu. Saya nggak peduli dia Islam atau bukan, tetapi memiliki agama atau tidak. Tapi khodam leluhur pada masa dulu itu sebetulnya hampir 90% positif. Jadi sebetulnya buat badan kita tuh bagus. Cuma kadang-kadang kan anak zaman sekarang ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang suka, ada yang tidak. Ternyata jatuh pulung dapat warisan leluhur, gak taunya anaknya dugal, suka mabuk, suka narkoba dan lain sebagainya, sehingga khodamnya tadi berontak, atau orang tuanya ternyata salah cara mendidiknya sehingga anaknya kepleset. Yang seharusnya anaknya jadi anak yang baik tapi anaknya jadi nakal. Nah, ini hal-hal yang harus kita perbaiki. Ini hal-hal yang harus kita pahami ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, pengertiannya sih hanya itu. Kemudian berbahaya atau tidak, hampir 90% menurut saya tidak berbahaya. Dan itu bisa berkolaborasi dengan badan kita karena nenek moyang kita tuh sudah luar biasa bagus, sudah luar biasa baik, sehingga mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sampai hal ini bisa ditanamkan di tubuh kita. Oke, sebentar. Aku buka pertanyaan yang masuk ya, teman-teman ya. Dari yang pertama,
Oke, ini nggak bisa saya baca ya, Mas Budiman Wahyu Arto, ngapunten, ini pertanyaan jenengan berhubungan dengan agama. Kalau didetailkan itu akan mementahkan nantinya. Oke, saya nggak bisa baca ya. Di sini tuh pertanyaan soal khodam loh, tapi mereka malah nanya khodam leluhurnya, namanya ini, khodam saya ini, gitu-gitu. Jadi pertanyaannya, seharusnya yang ditanyakan di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa menambah wawasan orang lain. Menurut saya, seharusnya begitu ya. Kemudian, khodam itu jin leluhur atau leluhur itu sendiri? Nah, pertanyaan bagus Mbak An Baskoro. Khodam itu jin leluhur atau leluhurnya itu sendiri? Khodam leluhur. Nah, ini yang dimaksud khodam apa? Cuman Mas An jawabnya begini. Khodam itu jin leluhur atau leluhurnya itu sendiri? Ya, begini. Khodam leluhur itu sebetulnya ya jin yang dipelihara sama leluhur kita. Berbeda dengan leluhur kita yang di masa dulu itu adalah orang-orang yang waskito, yang luar biasa hebat. Mereka bisa mokso, mereka tuh bisa ibarat kata memiliki tingkatan yang tinggi, sehingga mereka tuh masih bisa menaungi kita meskipun hanya karomahnya saja. Tapi yang saya yakini adalah walaupun dia mengaku leluhur kita, sebetulnya itu bukan leluhur kita, tetapi yang mengurusi atau yang diurusi atau yang dirawat sama leluhur kita. Menurut saya di situ ya Mas Aan Bagaskoro. Leluhur kita kan sudah meninggal, dia sudah kembali sama Allah. Jadi hanya karomahnya saja, hanya kelebihannya saja, saking waskito nih, gitu ya. Kang Jawareng, pertanyaannya buat diri sendiri ya. Aku pengennya pertanyaannya untuk edukasi yang banyak, orang banyak, jangan untuk diri sendiri, oke? Mas, saya punya pertanyaan tentang ilmu leluhur dari Budiman Wahyu Arto. Pak D, yang tadi nggak bisa saya baca ya Mas, maaf ya. Pak D, ibu dan istri saya punya ilmu. Apakah ilmu punya putih atau hitam? Lah, ini pertanyaannya ngawur juga. Gak dikasih nama dan apa-apa, tiba-tiba nanya ya. Saya pernah merasa kalau ilmu itu mau diturunkan ke saya, tapi saya terus menolak. Ntar dulu. Saya juga punya Pak D, ibu dan istrinya saya punya ilmu. Apakah ilmu itu punya? Nah, kalau soal itu saya nggak tahu ya. Kemudian saya pernah merasa kalau ilmu itu akan diturunkan ke saya, tapi saya terus menolak. Akibatnya benar atau tidaknya saya tidak tahu. Saya terkena penyakit syaraf kejepit dari lulus SMA sampai hampir 20 tahun. Setelah saya dititipkan ke seseorang anak penyakit itu berangsur sembuh, tidak pernah kumat lagi. Biasanya setahun itu bisa kumat 2-3 kali dan sakitnya itu sampai 3 bulan. Apa ini bisa dibahas Mas Tulus? Oke. Edukasi yang kita bahas di sini adalah, yang bisa kita simak dari sini adalah penolakan itu bisa berakibat penyakit secara fisika. Sebetulnya jawabannya betul. Bisa jadi karena jenengan menolak dengan keras. Seharusnya begini saja. Kalau menurut saya ya, kalian-kalian yang punya ilmu leluhur yang memang ketakutan atau tidak suka jadi ngaruhin ke agama dan juga mengaruhi ke ibadah, mendingan jangan kayak gitu. Seperti yang Mas Tulus bilang tadi tipsnya. Katakan, aku terima kamu di sekitarku karena kamu sudah diharuskan ikut sama aku. Tapi kalau memang kamu bagus buat aku, silahkan kamu lakukan. Kalau tidak bagus, silahkan kamu pergi dari jauh saya. Dan saya saya menghargai kehadiran kamu, tapi maaf, saya tidak bisa berdampingan dengan kamu. Tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan, kita minta sama Allah, doa sama Allah aja. Jadi minta sama Allahnya itu, apabila ada sesuatu yang memang bisa kalian sampaikan kepada Allah, ngomong aja, ya Allah, kalau memang aku punya ilmu leluhur, setidaknya jangan sampailah aku ada kayak gini-gini. Ya Allah, mudah-mudahan yang di badanku ini kalau memang ada ilmunya, ada kodamnya, ya kalau memang bermanfaat buat badanku, biarkan berdampingan ya Allah. Tapi tolong jadikan mereka menjadi luluh. Jadi jangan sampai kita yang kalah gitu loh. Ya, ketika kita kalah, kita lawan, terus kita menyerang dan sebagainya, itu bisa jadi karena ilmu leluhurnya menyerang kita, tapi kemudian jadi penyakit. Itu sangat-sangat bisa terjadi. Tapi kemungkinannya adalah kayaknya agak gini ya, istilah kata kalau dipresentasikan, seberapa banyak sih orang yang akan mendapatkan penyakit setelah menolak ilmu leluhur? Itu mungkin dari 100 tuh hanya ada 20-30%, hanya 30 orang. Jadi sangat jarang terjadi. Karena khodam leluhur kita itu tidak sebetulnya 90% kan tidak jahat atau tidak jelek. Tapi kalau memang seperti yang jenengan ceritakan ini, kemungkinan tadi ilmunya adalah ilmu hitam. Nah, disinilah letaknya. Ketika kamu tuh punya mbah atau leluhur ternyata dukun santet, ternyata dukun ilmu hitam, nah ternyata jatuhnya di kamu. Nah, ini yang berbahaya, teman-teman. Jadi ilmu itu tidak semuanya bagus. Pada masa dulu kan ada juga dukun santet, dukun ini, dukun itu, ya kan? Akhirnya jatuhnya ke kamu. Nah, ini yang sebenarnya kurang bermanfaat gitu ya. Kang Jawareng, Kang Mas, khodam-khodam Pak Ustadz Danu itu apa aja? Wah, silahkan tanya sendiri kalau Kang Jawareng berani. Jangan nanya sama aku ya.
Oke, dari Misaki Taro, ini katanya minta doanya untuk anak pertamaku tanggal 25 September ulang tahun yang ke-7. Terima kasih. Oke, selamat ulang tahun buat anaknya Mbak Vika Francisca dan juga Mas Tulus Aryo Wicaksono. Aduh, ini pertanyaan soal khodam pendamping yang tidak bisa saya jawab di sini ya. Yang kita bahas hari ini adalah wawasan tentang ilmu leluhur tadi itu apa, bukan soal pertanyaan pribadi. Oke, sepertinya jenengan masih pada belum nyambung pertanyaan di sini ya. Assalamualaikum Mas Tulus. Ini juga buat diri sendiri Mas Banu, maaf gak bisa saya baca ya Mas Banu. Banu S, oh ini yang suka spam nih di WA nih. Kemudian Assalamualaikum Mas Tulus. Wah ini malah minta diramal nih, Wira Segara. Terima kasih, maaf gak bisa dibaca ya. Wahyu Raja Jawa juga sama aja, terima kasih banyak. Sorry nggak bisa dibaca, ini juga nanya buat diri sendiri ya. Kemudian ada Mas Muhaimin, apakah selalu baik khodam dan apakah selalu baik khodam dari leluhur yang masuk kepada cucunya Mas T, dan apakah bisa dihilangkan? Oke, Mas Muhaimin, sejatinya ketika bisa dihilangkan itu mungkin saja bisa, tapi presentasinya juga kecil. Sekali lagi mereka akan ikut dengan si cucunya meskipun mereka dilarang. Mereka sudah janji soalnya sama mbahnya. Mereka sudah janji sama leluhurmu dulu. Tulus kok jogono nek aku wis mati, nek aku wis ninggal, kok putuku sing nomor sekian, delalahe netonku padha karo mbahku. Delalahe netonku sama dengan almarhum dulu, akhirnya ikutnya sama aku. Walaupun aku diruqyah sekalipun dia pergi dari tubuhku, sebetulnya tugas dia tetap sama. Mereka masih tetap sekitar kita, walaupun tidak bisa dekat sekali dengan kita. Seperti itu. Ketika dihilangkan ya, bahasa pengantin adalah dihilangkan. Menurut saya sih bisa, tapi kemungkinannya kecil, presentasinya kecil. Kemudian baik atau tidaknya sekali lagi kembali ke leluhurmu dulu. Lek mbahmu ki mbiyen dukune dukun apa dhisik. Lek mbahmu, tapi sih saya rasa orang dulu tuh ngedapetin khodam tuh nggak kayak orang sekarang ya. Sekedar beli, nangkap jin, tarik masukin ke badan, setelah segala macam. Datang ke tempat keramat, datang ke makam keramat, dapat khodam, diambil dan lain sebagainya. Pada orang dulu tuh nggak kayak gitu. Kalau orang dulu tuh hebat-hebat, aku jempolnya. Orang dulu tuh dapetinnya berhari-hari harus puasa, muti dan lain sebagainya, sehingga mereka menaklukkan. Lah kalau sekarang kan ditaklukkannya pakai duit. Sedangkan jin zaman sekarang sama jin dengan dulu itu berbeda jauh. Jin sekarang juga mulai pinter. Mereka berpura-pura ditaklukkan, mereka pura-pura bisa ikut, bisa kalah, kemudian bisa jadi khodam, kemudian ujungnya apa? Bikin kita matinya susah. Jadi kita yang ditumbalin buat diri mereka sendiri. Jadi ada ilmu dan juga khodam leluhur yang ujung-ujungnya berkamuflase seperti ilmu dan juga khodam leluhur, padahal itu pesugihan. Ujung-ujungnya dewe tadi tumbal. Nah, hati-hati ya. Itu ya Mas Muhaimin ya, secara baik atau tidaknya kembali ke ilmu leluhurnya sendiri. Kira-kira simbahmu dulu seperti apa posisi ini. Lah misalnya kondisi ini biyen baik saman ki amit ya, maaf ternyata dukun santet ya, bisa dipastikan itu nggak bagus ilmunya atau ilmu hitam. Ini Mas Banu kembali spam di sini ternyata ya. Aku kalau misalnya begini lama-lama tak blokir malah. Assalamualaikum Mas, kita kok ini pangan nekok kakek baik. Nekoknya buat diri dia sendiri. Di WA juga sama tuh. Kadang-kadang songong bahasanya malahan. Ngomongin jendang segala macam, itu agak songong menurut aku ya. Mas Budiman Wahyuarto, maaf pertanyaan soal ini nggak bisa saya baca ya. Cuman ada beberapa pertanyaan yang lain bisa aku baca. Dan saya tidak bisa menjelaskan yang jenengan pertanyakan yang berhubungan dengan orang Bali dan lain sebagainya, tidak bisa saya baca di sini ya. Kalau khodam dan korinnya apakah mewakili jawaban yang meninggal? Betul. Jadi secara pribadi saya jawab begini ya, istilahnya begini. Mereka itu membaca kita, mengikuti kita, mereka tahu apa yang mau kita, yang kita mau. Jadi mereka bisa menyampaikan apa yang sebetulnya mereka butuhkan. Saya nggak bisa jawab baca pertanyaannya ya Mas ya, tapi kurang lebih itu jawaban saya. Oke? Maaf ya guys, strategi flu. Tapi saya Mas Dedi Sofian juga bertanya untuk diri sendiri, mohon maaf. Kemudian, nah ini pertanyaan juga bagus Kang Jawareng. Kang Mas, bagaimana membedakan khodam yang baik dan yang buruk itu, membedakan khodam dari leluhur dan khodam dari amalan? Oke. Khodam amalan ini pertamanya membedakan khodam yang baik dan juga yang buruk dulu ya. Khodam yang baik itu justru seharusnya dia tidak terlalu terlihat gini. Sesuatu yang baik itu sebetulnya mereka tuh nggak mau terlihat baik banget. Sesuatu yang jelek itu nggak mau terlihat jelek banget sebetulnya. Tapi justru orang yang isinya kosong atau ilmu yang tidak ada isinya tapi banyak bicara itu orangnya. Termasuk bangsa jin juga sama. Sebetulnya sifat-sifat setan itu ada di manusia itu paling banyak adalah merasa paling bisa, merasa paling mampu. Nah, jadi khodam yang bagus itu khodam yang netral-netral aja. Dia tuh nggak mau nunjukin dia hebat, dia nggak mau mamerin dia hebat, tapi dia juga nggak mau memperlihatkan kalau dia itu
nggak bisa apa-apa, tapi dia akan berlaku atau bekerja sesuai dengan waktunya, sesuai dengan porsinya. Itu khodam yang baik. Dan biasanya khodam yang baik juga berefek baik untuk tubuh kita. Ya, kita jadi adem, kita terbawa. Nah, kalau kamu punya khodam tapi kamu congkak, kamu sombong, kamu keras, kamu tuh belagu dan kamu emosian, itu khodam yang kurang bagus. Jadi bawaan tubuh kita aja. Ketika kamu merasa punya khodam, tapi khodam itu justru membuat kamu jadi baik, insya Allah khodammu positif. Tapi kalau kamu punya khodam tapi jelek, ya dua alasannya. Yang pertama memang kamu nggak cocok sama khodammu yang dari leluhur kamu itu, atau yang kedua adalah khodam yang memang tidak bagus atau tidak baik. Oke? Membedakan khodam dari leluhur dan juga khodam dari amalan gampang banget, gampang sekali. Khodam amalan itu sebetulnya isinya adalah jin yang tidak memiliki bentuk tertentu. Tetapi kalau khodam dari leluhur itu biasanya bentuknya sudah ada, sudah dibentuk, sudah ditempa sama leluhur kita. Itu khodam leluhur. Tapi kalau khodam amalan itu sebetulnya kita nggak pernah tahu jin dari mana, jin apa, bentuknya apa. Jadi mereka tuh nggak punya bentuk sebetulnya. Ya, cuma kalau dijelaskan secara detail bingung cara ngomongnya. Cuman khodam leluhur itu lebih memiliki bentuk, lebih memiliki wadah. Dia akan sering sampai tampilnya seperti itu. Tapi kalau khodam amalan tuh biasanya nanti indigo A ngelihatnya kucing, indigo B ngelihatnya ular, indigo B ngelihatnya harimau dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaannya. Jadi terlalu banyak kamuflase. Belum tentu khodam amalan tuh cocok buat kita ya. Oke, ini pertanyaan pada untuk diri sendiri semua ya. Jadi nggak ada edukasi nantinya guys di sini. Oke, pertanyaan Mas ini untuk Bunda Novian Putriana, maaf nggak bisa saya baca. Ada Kristian Yunardi Sutikno juga nggak bisa saya baca. Pertanyaan mau diri sendiri. Kemudian Mas T dari Mas Kaidin ya. Oke, nggak bisa jawab untuk pertanyaannya, tapi saya akan bantu doa buat ayahnya, almarhum Bapak Kaminianto, meninggal 30 Juli kemarin. Mungkin ada pesan dari beliau untuk keluarga yang disampaikan. Wah, ini juga bahaya, Rek. Kalau doa saya doakan saja, mudah-mudahan beliau diterima insya Allah, diampuni segala dosanya. Dan maaf kalau untuk mencari tahu apa yang mau disampaikan, wah itu tidak bisa saya akses ya. Ngapunten nggih Mas, terima kasih banyak. Pertanyaannya seputar khodam ini sebetulnya edukasi guys. Edukasi buat kalian yang mau bertanya soal khodam. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kalian soal khodam itu apa? Bukan khodam buat tubuhmu sendiri. Jadi kadang-kadang nih pendengarku atau pemirsaku ini agak kurang fokus. Tuh ada ada Futaba Isake juga sama nanyain. Kemudian ada Mbak Evi Neniawati juga sama nanyain isi khodamnya dan juga ngiris tanggal lahirnya dan lain-lain gitu ya. Ada Mas Nudin juga sama. Nih, ini juga pertanyaan bagus, saya baca dulu ya. Dari Mbak Widianti Hastuti, Assalamualaikum Mas Tulus, Waalaikumsalam. Apakah seseorang yang dilindungi khodam leluhur itu secara otomatis merasa dirinya adalah sang leluhur tersebut di waktu-waktu tertentu? Seperti yang sering saya rasakan posisinya di rumah atau kantor, tapi saya seperti melihat saya dengan wujud lain berada di tepi kawah gunung berapi yang bergolak tanpa kepanasan. Oke, nah kalau yang ini merasa menguasai tubuh jenengan, berarti Mbak Widianti Hastuti harus hati-hati. Ya, apalagi diperlihatkan sesuatu yang wah, yang kira-kira tuh seakan-akan saya tuh hebat, kita tuh hebat sekali. Itu harus hati-hati, bisa jadi khodamnya kurang bagus, khodam leluhurnya ya. Jadi kalau kita bisa melihat tidak semua pemilik khodam leluhur, bahkan dukun sekalipun atau ustadz yang mengaku bisa melihat jin sekalipun, dia belum tentu bisa melihat sosok leluhurnya sendiri. Jadi tidak semua orang bisa melihat. Tapi kalau ada istilah saya bisa melihat, seakan-akan merasa kalau dirinya ada leluhur, kemudian bisa melihat posisi, merasakan dan sebagainya, seperti melihat saya sendiri atau leluhurnya. Maaf, saya bisa pastikan kalau ilmunya Mbak Widianti Hastuti itu sebetulnya, maaf saya nggak bilang nggak bagus, tapi kurang bagus, karena itu mencerminkan kesombongan dari si khodam, mencerminkan kesombongan dari yang menaungi jenengan. Ya, hati-hati ya Mbak ya, jangan terlalu diakses. Oke, ada yang nanya tiba-tiba tanpa nanya doang, asal Mas cekin khodamku, tanpa bertanya, tanpa memberikan nama dan juga tanggal lahir. Kocelok jangan piye iki pertanyaan kok meletre kabeh. Mbak Im Pratama juga begitu, Mbak Emma Emi juga sama. Kemudian dari Bulia Vitali Asari, ngapunten saya nggak bisa jawab. Ini sama.
Nah, ini pertanyaan terakhir ya dari Umiati. Mas Tulus, apa ciri orang yang punya ilmu leluhur? Sehat dan bahagia terus Mas Teh, amin. Nah, pertanyaan terakhir ya guys ya. Nah, ciri orang memiliki ilmu leluhur itu adalah gampang banget. Yes, ketika ada bertanya, kita akan lebih bijak dalam mengambil sesuatu. Orang yang memiliki khodam leluhur, khodam yang baik ya, khodam yang baik. Ciri-cirinya adalah orang itu juga akan berwibawa. Berwibawa tapi tidak sombong. Ya, berwibawa tapi tidak sombong. Kemudian banyak hal-hal yang sering diucapkan orang tua kita dulu tiba-tiba bisa ada di kepala kita. Ya, ada beberapa kata-kata yang biasanya disampaikan oleh leluhur kita tapi bisa kita sampaikan di sini. Bisa kita cerna, bisa kita sampaikan secara tiba-tiba. Kemudian yang paling signifikan sekali, kita memiliki kemampuan di luar kemampuan kita. Itu yang memiliki khodam leluhur. Jadi hampir sebagian besar, hampir 80% orang yang memiliki khodam leluhur itu merasa dirinya tuh aneh. Gak usah orang lain, saya juga ngerasa kayak gitu. Jadi ngerasa kayak apa sih ini. Tapi sebetulnya ketika kamu bisa betul-betul mengontrol, kamu betul-betul bisa mengakses dirimu sendiri dengan itu, saya rasa semua akan jadi baik-baik aja. Itu menurut saya ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi dalam hal ini beberapa hal yang disampaikan tadi mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat kita seputar khodam dan juga pertanyaan soal ilmu leluhur. Sekali lagi baik tidaknya ilmu dan juga khodam leluhur itu adalah tergantung dari diri kita sendiri membawanya. Kalau kamu punya khodam baik tapi kamu nggak jadi baik, ya hak kamu punya khodam leluhur tapi kamu tetap nakal, ya hak kamu. Tapi kan kamu sendiri yang merasakan nanti. Apakah pemilik khodam leluhur itu bisa seenaknya saja bergerak? Jawaban saya tidak. Mereka akan bergejolak dengan seperti apa yang kita lakukan. Jadi kalau toh saya itu belum bisa 100% patuh dengan agama saya masih melakukan hal-hal buruk di belakang saya dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah mereka tidak pernah memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan agama, tapi setidaknya menjadilah baik untuk dirimu sendiri, bermanfaat buat orang. Jadi kebetulan leluhurku itu tipe-tipe orang yang tidak fanatik soal agama. Jadi sing penting kowe rasa ganggu wong, ojo nyolong, ojo resei wong, api ora wong, manfaat mau awakmu nggo wong. Kalau keluargaku tuh seperti itu. Jadi mereka memang tetap agama memang harus diterapkan, diutamakan. Tetapi dalam hal ini mereka tidak pernah memaksakan untuk begini tidak. Tapi mengalir saja, tapi ada perubahan baik. Tapi kalau misalnya kita sudah tidak bisa mengontrol diri kita menjadi baik, ya harus hati-hati ya teman-teman ya. Karena sekali lagi khodam dan warisan leluhur itu tidak pernah kita tahu datangnya dari mana. Kadang-kadang kita baik-baik aja, tiba-tiba sakit, panas dan lain sebagainya, kemudian punya penyakit dan lain sebagainya, ternyata setelah ditelusuk ternyata khodam leluhur, dan khodamnya itu bukan khodam yang baik ya. Kita makanya minta sama Allah, kalau doa sama Allah tuh mintanya gini, ya Allah ya Tuhanku, kalau misalnya di badan kau ada khodam, ada jinnya, baik itu khodam leluhur, baik itu ilmu leluhur, baik itu dari jin manapun, kalau memang baik silahkan ya Allah diizinkan dekat dengan saya, tapi jangan di tubuh saya. Kemudian kalau jelek ya Allah mudah-mudahan disingkirkan. Makanya doa. Kemudian kamu kirimkan juga Al-Fatihah, ya kan? Hadiahkan surat Al-Fatihah untuk leluhurmu dan lain sebagainya. Untuk hadiahkan untuk tubuhmu, hadiahkan juga untuk khodam-khodam leluhurmu. Itu nggak apa-apa, bagus kok. Niatkan pahalanya, hadiahnya untuk mereka. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, Mas terus doakan mudah-mudahan yang sedang sakit saat ini cepat sembuh. Sakit apapun itu, karena COVID, karena gangguan jin sekalipun, semoga Allah izinkan sembuh, amin. Yang belum memiliki rezeki, semoga Allah limpahkan rezekinya, amin ya Allah. Yang belum memiliki pekerjaan, semoga Allah limpahkan pekerjaan terbaik untuknya, amin ya Allah. Kemudian untuk yang belum memiliki jodoh, semoga Allah bertemu dengan jodoh terbaiknya. Untuk yang sedang memiliki hutang piutang, Mas terus doakan mudah-mudahan cepat terlunasi hutangnya, amin ya Allah. Dan untuk yang sudah bekerja, semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah, bisa digunakan untuk bersedekah. Dan saya minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan hamba dan juga kalian semua yang lagi nonton, lagi mendengarkan ini, termasuk orang-orang pilihan Allah, terhindar dari virus, penyakit, bala, musibah dan juga fitnah, amin ya rabbal alamin. Oke, kurang lebih hanya itu misal Mas Tulus sampaikan. Mudah-mudahan sih nambah wawasan buat kita semua. Soal tadi seharusnya besok-besok lagi kalau memang ada yang bertanyakan, harusnya adalah pertanyaan seputar khodam dan juga jin leluhur tadi, ilmu leluhur tadi, sehingga bisa nambah wawasan, bukan hanya buat diri kita sendiri. Seharusnya di situ ya. Jadi kalian salah kaprah ketika kalian komentari, Mas nama saya A, tanggal lahir. Maaf, nanti setelah ini mungkin postingan akan saya hapus karena jenengan banyak taruh tanggal lahir dan juga nama di situ ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sekali lagi Mas Tulus gak bisa bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar, nggih. Seperti itu, nggih. Terima kasih banyak orang baik. Insyaallah ketemu lagi dalam kesempatan. Jangan lupa yang mau sedekah langsung klik kolom deskripsi, ada nomor rekening, ada nomor WhatsApp. Yang mau pesan minyak bidara juga boleh di situ. Punya kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bp2. Jangan lupa Mas terus minta sedekahnya dengan tidak skip iklan yang pendek. Iklannya panjang boleh di skip dah. Suka nggak suka harus di like, di share kalau memang perlu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.